Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lijabati du'ai wa daf'il bala wa niyati syifa bijahi sayyidina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa alihi wa ashabihi ahlil ma'ali wal wafa. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para kiai, para sepuh, para sedherek-sedaya ingkang muliaken, monggo sareng-sareng nataniat rumiyin ngaos kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Namung dipun niati madosi punapa ingkang dipun ridhoni dening Allah Ta'ala. Semoga kula panjenengan sedaya niki tansah tambah pemahaman ilmu agamanipun, tambah amale lan tambah ikhlase bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah lillahi ta'ala. Ats-tsaminu watsalathun. Hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau disebut dengan hadis marfu'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apa sabda Rasulullah? Innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman. Ini yang dimaksud dengan hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Man adali waliyan ay manittakhadhahu aduwan. Barang siapa menjadikan wali Allah, barang siapa menjadikan orang yang telah menjadi wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dijadikannya sebagai musuh. Faqad adzantuhu bil harbi ay a'lamtuhu bi anni muharibun lahu. Ay a'lamtuhu bi anni muharibun lahu. Barang siapa menjadikan waliku, orang yang aku cintai, orang yang Allah sudah berikan maqam mahabbah, maqam dicintai oleh Allah Ta'ala. Orang yang semacam ini kemudian dimusuhi oleh seseorang, faqad adzantuhu bil harbi, maka orang yang demikian ini faqad adzantuhu bil harbi, aku memberitahukan kepada dia. Faqad adzantuhu bil harbi, maka aku memberitahukan kepada dia bil harbi, bahwa aku adalah orang yang memeranginya. Orang yang memeranginya. Artinya orang yang memusuhi wali Allah Ta'ala itu pasti hancur. Pasti faqad ahlakahu. Jadi man kana Allahu muharibahu faqad ahlakahu. Barang siapa seseorang itu telah menjadi orang yang diperangi oleh Allah Ta'ala, maka dia itu pasti hancur, pasti dia celaka. Saya ulang. Ini adalah hadis qudsi yang maknanya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa menjadikan waliku, menjadikan orang yang sudah bermartabat sebagai wali, orang yang sudah dicintai oleh Allah Ta'ala,
dijadikan sebagai musuh, faqad adzantuhu bil harbi, maka Allah Ta'ala memberitahukan kepada dia bahwa Allah memusuhi dia. Allah memusuhi dia. Nah, barang siapa dimusuhi oleh Allah Ta'ala, maka pasti celaka. Wa ma taqarraba ilayya ay wa ma talabal qurbata ilayya. Wa ma taqarraba ay wa ma talabal qurbal ma'nawiyah ilayya abdi, dan tidaklah menginginkan dan tidaklah menghendaki seorang hambaku mendekat kepadaku secara maknawi kepada Allah Ta'ala. Saya ulang. Dan tidaklah seorang hambaku mendekat atau ingin mendapatkan kedekatan secara maknawi kepadaku, kepada Allah Ta'ala, bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, di mana sesuatu ini itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibandingkan dengan apa? Mimmaftaradtu alaihi, dibandingkan dengan ibadah yang fardu. Artinya bagaimana? Ibadah yang fardu adalah ibadah yang menjadikan hamba itu paling dekat kepada Allah secara maknawi. Saya ulang. Wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah menginginkan kedekatan secara maknawi seorang hamba kepadaku, kepada Allah Ta'ala, bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba, yang lebih aku cintai, yang lebih Allah cintai, ilayya, yang lebih Allah cintai, mimmaftaradtu alaihi, dibandingkan dengan ibadah yang aku fardukan kepadanya. Artinya ibadah yang fardu itu adalah ibadah yang paling dapat menjadikan seorang hamba dekat kepada Allah Ta'ala. Dari hadis ini, ulama menyebutkan hadzal hadis tariqul wilayah. Hadzal hadis tariqul wilayah. Hadis ini itu adalah jalan seseorang menjadi waliullah. Hadis ini adalah petunjuk dari Nabi bahwa seseorang yang menginginkan menjadi waliullah, boleh apa boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah menjadi nabi, punya cita-cita jadi nabi, jadi rasul, tak boleh. Kalau menjadi waliullah tidak apa. Nah, hadzal hadis itu tariqul wilayah. Qalal ulama menyebutkan hadis ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh Nabi agar seseorang menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala secara khusus. Apa sih yang dimaksud dengan dicintai? Idza ahabballahu fulanan, maksud di puncak dicintai di sini itu artinya Allah Ta'ala memberikan pahala kepadanya dan dia masuk surganya tanpa azab. Ini yang dimaksud dengan dicintai di sini. Saya ulang. Tidaklah seorang hambaku ingin mendapatkan kedekatan secara maknawi kepadaku yang lebih aku cintai, yang lebih Allah cintai dibandingkan dengan apa-apa yang aku fardukan. Artinya ibadah fardu itu adalah ibadah yang paling utama menurut Allah Ta'ala. Adalah ibadah yang paling utama menurut Allah Ta'ala. Semacam itu. Terus, kenapa? Karena sehebat-hebatnya ibadah sunnah fadilahnya besar, keutamanya besar, tapi tidak akan pernah mengalahkan keutamaannya ibadah fardu.
Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil ba'dul akabir, ba'dul ulama dalam kitabnya Fathul Bari. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil ungkapan sebagian ulama, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzurun. Barang siapa karena kesibukannya melakukan yang fardu, dia tidak sempat melakukan ibadah yang sunnah, fahuwa ma'dzurun, maka dia adalah orang yang diampuni, yang uzurnya diterima oleh syara. Fahuwa ma'dzurun, orang itu diampuni oleh syara. Saya ulang, orang yang melakukan fardu karena dia sibuk melakukan fardu, maka dia tidak melakukan perkara yang sunnah. Contoh misalkan ada orang dari umur ketika dia balik sampai misalkan umur 40, balik umur 15 sampai umur 40 dia tidak pernah sholat. Berarti berapa? Ada berapa tahun itu? 25 tahun ya. Dia tidak berapa? 35 tahun. 25 lah. Ada orang dari umur 15 tahun sampai dengan umur 40 dia tidak sholat. Berarti berapa tahun? 25 tahun dia tidak sholat sama sekali. Nah, setelah itu dia tahu, oh ternyata meninggalkan ibadah yang fardu itu konsekuensinya yang tanpa uzur, konsekuensinya adalah mengqadha seluruh waktu yang ia butuhkan kecuali untuk satu, mencari nafkah. Untuk mencari nafkah, mencari ilmu yang wajib statusnya. Kemudian selain untuk makan dan minum, waktu yang digunakan untuk dia makan dan minum, dan selain yang digunakan untuk istirahat, maka seluruhnya digunakan untuk mengqadha perkara yang wajib. Nah, apabila ada orang yang karena sibuk melakukan perkara yang wajib, dia tidak melakukan ibadah yang sunnah, fahuwa ma'dzurun, maka dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrur, ay gharrahu asyaitan. Barang siapa yang sibuk melakukan ibadah sunnah, sibuk melakukan ibadah sunnah sampai dia meninggalkan perkara yang wajib, fahuwa maghrurun, maka dia tidak mengikuti anjuran syariat, perintah syariat, tapi dia mengikuti petunjuknya syaitan. Maghrur ay gharrahu asyaitan, ditipu oleh syaitan. Artinya dia tidak mengikuti hukum syariat. Nah, jadi betapa yang namanya ibadah yang fardu itu sangat penting. Nah, orang yang menjadi waliyan di sini, pertama dia melakukan perkara yang wajib seluruhnya, adaul wajibat kulliha, wajtinabul muharramat kulliha, menjauhi seluruh yang diharamkan seluruhnya. Kemudian masuk dalam kategori sesuatu yang wajib adalah sesuatu yang wajibnya fardu kifayah. Jadi kalau ada perkara yang wajib, apakah itu fardu ain ataukah fardu kifayah, ini seorang yang dikatakan menjadi seorang waliullah, seorang yang dikatakan menjadi waliullah adalah orang yang tunai dalam menjalankan perkara seluruh yang wajib, kemudian menjauhi seluruh perkara yang diharamkan. Kemudian diantara yang wajib adalah yang fardu kifayah pun dia lakukan. Dan yang selanjutnya adalah memperbanyak satu dari berbagai macam ibadah sunnah. Nah, inilah yang disebut sebagai waliullah, orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala la yanqalibu aduwan lillah. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, man sara waliyan la yanqalibu
aduwan lillah. Saya ulang. Man sara waliyan lillah la yanqalibu aduwan lillah. Barang siapa telah menjadi wali Allah Ta'ala, maka mustahil dia menjadi musuh Allah. Yang dimaksud menjadi musuh Allah, dia meninggalnya dalam keadaan tidak membawa iman. Seorang yang telah menjadi wali itu secara syarak ya, itu mustahil menjadi orang yang kafir. Mustahil menurut syarak. Ya. Sebagaimana ungkapannya Al-Imam Asy-Syafi'i, man shara waliyan lillah la yanqalibu aduwan lillah. Barang siapa telah menjadi seorang waliullah, dia sudah melalui tahap melaksanakan seluruh yang wajib secara istiqamah. Dia telah istiqamah menjauhi perkara yang diharamkan seluruhnya dan istiqamah menjalankan perkara yang sunnah-sunnah. Nah, kalau orang sudah semacam ini, ada ulama yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang melakukan 8 tahun. Istiqamah melakukan yang wajib, istiqamah meninggalkan yang haram, istiqamah di dalam melakukan sebagian perkara sunnah istiqamah. Nah, ini ulama macam-macam nih. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada 4 tahun istiqomah semacam ini. Sara waliyan lillah. Maka dia menjadi seorang waliullah. Kalau sudah menjadi waliullah, maka la yanqalibu aduwan lillah, maka dia mustahil menjadi musuh Allah. Artinya mustahil dia keluar dari Islam, walaupun di tengah perjalanannya dia melakukan dosa, tapi cepat di dalam bertaubat. Saya ulang, waliullah itu walaupun sudah menjadi waliullah, tapi mungkin melakukan dosa, akan tetapi dia cepat diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala, diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala, sehingga dia cepat untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Saya ulang. Lanjut. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Setelah seorang hamba tunai di dalam menjalankan seluruh yang wajib, menjauhi seluruh yang diharamkan. Kemudian ada tambahannya ini. Awas, hatta uhibbahu wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan tidaklah seorang hamba terus menerus, maksudnya istiqomah. Dan tidaklah seorang hamba terus menerus di dalam melakukan ibadah yang dapat menjadikan ia semakin dekat kepadaku secara maknawi dengan melakukan apa? Bin nawafil. Setelah menunaikan yang wajib, kemudian yang haram ditinggalkan semuanya, dia juga sekaligus menunaikan ibadah-ibadah yang sunnah secara istiqomah. Ini adalah seorang waliullah sesuai dengan sabdanya Nabi. Jadi kalau panjenengan bingung mencari waliullah, sini tempatnya. 1. Orang yang istiqomah melaksanakan yang wajib. Kemudian yang kedua, istiqomah di dalam menjauhi perkara yang haram. Kemudian istiqomah di dalam memperbanyak ibadah sunnah. Itulah waliullah. Nggak usah bingung-bingung. Goleti wali, kemudian ngerong, ning gua, ning laut, ning alas dan sebagainya, digoleti wali. Ini aja. Jadi kalau ada orang seperti ini, maka dia adalah waliullah. Hatta uhibbahu. Ay hatta yasira mahbuban.
lillahi ta'ala, sampai dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Awas tadi, yang dimaksud dengan mahabbatullah, yang dimaksud dengan mahabbatullah, cinta seorang, yang dimaksud dengan mahabbah Allah kepada hambanya adalah apa? Allah memberikan pahala, dan ketika di akhirat dia tidak mendapatkan siksa. Tidak mendapatkan siksa di kubur ataupun di akhirat. Inilah yang diperoleh oleh para wali Allah Ta'ala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para wali-wali Allah Ta'ala adalah mereka yang tidak mempunyai khauf. Awas, khauf untuk menghadapi kehidupan setelah kehidupan di dunia. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih terhadap apa yang mereka tinggalkan di dunia. Ala innahum humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada jalan menjadi seorang waliullah, atau kita itu tidak boleh mengatakan sembarangan bahwa fulan adalah waliullah, kecuali dengan petunjuk yang disebutkan oleh Nabi. Yakni apa? Dengan melihat keistiqomahan dia di dalam beribadah. Nah, semacam itu. Kemudian tanda bahwa seorang waliullah itu menjadi seorang waliullah, ada seorang hamba yang benar-benar istiqomah seperti yang telah disebutkan tadi. Maka Allah Ta'ala memberitahukan kepada Jibril, agar Jibril memberitahukan kepada penduduk langit, agar memberitahukan kepada malaikat. Jadi Allah Ta'ala memberitahukan kepada Jibril, wahai Jibril, fulan adalah waliullah. Maka kemudian Jibril memberitahukan kepada penduduk langit bahwa fulan adalah waliullah. Oke? Lah kemudian kalau sudah malaikat mengetahui, maka para malaikat ini memberitahukan kepada siapa? Kepada afadilun nas, kepada orang-orang yang utama, bahwa fulan adalah waliullah. Fulan adalah waliullah. Jadi ada prosesnya semacam itu. Awas, orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu diterima hatta yakbalahu afadilun nas. Jadi Allah memberikan memberitahukan kepada Jibril. Jibril memberitahukan kepada para malaikat. Malaikat memberitahukan kepada para penduduk bumi yang merupakan orang-orang yang utama. Awas, bukan sembarang orang. Ya, bukan sembarang orang mengetahui bahwa fulan adalah seorang waliullah. Nah, jika semacam ini maka dia adalah seorang waliullah. Jadi antaranya tadi ciri yang tampak saja. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, beliau menyebutkan ciri daripada waliullah adalah istiqomah. Al-istiqomatu ainul karomah. Karomah yang paling nyata dari seorang waliullah adalah istiqomah. Ainul karomah. Istiqomah adalah karomah itu sendiri. Kalau ada orang berjalan di atas air, terbang di atas angin misalkan, tapi dia tidak sholat, maka jangan sekali-kali kita mengatakan dia adalah waliullah. Tak boleh. Karena apa? Karena awas, kecuali orang yang majdzub, ya, kecuali orang yang majdzub. Orang majdzub itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i, sebelum majdzub itu pasti pernah ngaji terlebih dahulu. Pasti pernah ngaji. Terus setelah ngaji yang cukup, dia kemudian mengamalkan ilmu. Baru kemudian dia mengalami jadzab. Nah,
Wali yang mengalami jadzab ini itu derajatnya di bawah wali yang senantiasa yaqdhuh. Wali yang senantiasa terjaga. Dia tidak pernah mengalami yang namanya jadzab. Nah, jadzab itu seperti orang yang tidak mukallaf. Hukumnya seperti orang yang awas, bukan berarti sama dengan orang gila. Hukumnya itu disamakan dengan hukumnya orang gila dalam hal tidak ditaklif. Saya ulang. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Setelah seorang hamba istiqamah menjalankan apa yang diwajibkan, menjauhi apa-apa yang seluruhnya dilarang oleh Allah Ta'ala, dan istiqamah di dalam melaksanakan perkara sunnah, maka dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dicintai dalam arti apa? Dia diberi pahala oleh Allah Ta'ala tanpa diazab. Awas, makam wilayah itu adalah makom di bawah nubuwah. Yang pertama makom risalah, makom menjadi rasul. Kemudian yang kedua makom nubuwah. Kemudian yang ketiga adalah makom wilayah. Kemudian setelah makom wilayah adalah makom syahadah, makom mati syahid. Saya ulang dari awal. Makom risalah menjadi rasul. Kemudian yang kedua nubuwah. Yang ketiga kemudian apa tadi? Wilayah. Setelah wilayah kemudian syahadah. Orang yang mati syahid saja itu meninggalnya ketika dikubur, di akhirat dia tidak mengalami siksa. Jangankan kemudian apalagi waliullah, jangankan kemudian para nabi dan para utusan Allah Ta'ala. Sedangkan ayat yang mengatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, ini sedang menerangkan wali-wali Allah Ta'ala. Apalagi para nabi dan rasul. Maka di akhirat tidak ada nabi dan rasul yang takut misalkan dijebloskan ke dalam neraka, tak ada. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa nabi saja atau malaikat saja itu takut nanti di hari kiamat kalau dimasukkan ke dalam neraka, ini berarti cerita dusta karena bertentangan dengan Al-Quran, dengan ayat Al-Quran yang sangat jelas. Para wali itu tidak mempunyai rasa takut ketika menghadapi kehidupan setelah kehidupan di dunia. Mereka tidak bersedih terhadap apa yang ia tinggalkan di dunia. Terus fa idza ahbabtuhu kuntu ay sirtu. Fa idza ahbabtuhu kuntu ay sirtu. Sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Dalam riwayat lain ada tambahan wa qalbahu alladhi yaqilu biha wa lisanahu alladhi yatakallamu bihi. Saya ulang. Dalam riwayat lain ada tambahan wa qalbahu alladhi yaqilu bihi wa lisanahu alladhi yatakallamu bihi. Lebih lengkap ya. Ada juga nanti riwayat yang lain yang mengatakan riwayat lain mengatakan begini, fa idza ahbabtuhu bi yasma wa bi yubsir wa bi yabtishu dan sebagainya. Jadi beda redaksi yang pada intinya itu adalah sama. Apabila seseorang telah menjadi waliullah, maka apa? Kuntu sam'ahu. Kuntu sam'ahu itu mananya apa? Allah memberkahi pendengarannya. Aj'alu lahu al-barakata fi sam'ihi. Aku
menjadikan keberkahan pada pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku jadikan keberkahan pada penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku berkahi tangan yang ia gunakan untuk apa? Yabtishu, untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku jadikan kakinya adalah kaki yang berkah. Maksudnya apa? Orang yang sudah menjadi waliullah, sudah istiqomah, maka dia akan mudah di dalam melaksanakan. Bagi orang kelihatannya melelahkan, bagi orang kelihatannya susah, bagi orang kelihatannya yang dilakukan oleh para waliullah itu adalah sesuatu yang melelahkan, yang menyusahkan. Tapi bagi mereka itu mudah. Ya, sebagaimana misalkan Sayyiduna Utsman bin Affan, 1 rakaat 1 hataman Quran. Ada yang sanggup di sini? Kan tidak ada. Tapi bagi Sayyiduna Utsman itu sangat mudah. Diberkahi mulutnya, diberkahi tangannya di dalam melaksanakan ketaatan. Saya ulang, makna yang pertama, fa idza ahbabtuhu, sampai dengan warijlahul lati yamshi biha. Maknanya seperti tadi. Maka aku memberkahi pendengarannya. 1. Aku memberkahi penglihatannya. Memberkahi tangannya, memberkahi kaki, anggota-anggota badannya diberkahi sehingga mudah untuk melakukan ketaatan. Terus makna yang kedua, u'inuhu wa ahfadhu jawarihahu min maksiyati. Aku tolong, aku jaga anggota-anggota badannya orang yang sudah semacam ini. Orang yang sudah kuat istiqomah melaksanakan yang wajib, istiqomah meninggalkan yang dilarang, istiqomah melakukan yang sunnah. Kaligane diparingi gampang. Kaligane Allah Ta'ala menjaga dia, menjaga anggota badannya dari berbuat maksiat. Itu makna yang kedua. Makna yang kedua, inilah para wali-wali Allah Ta'ala yang sudah mencapai derajat istiqomah di dalam ketaatan, walaupun mereka itu misalkan berbuat dosa, tapi adalah dosa yang diampuni. Karena apa? Karena mereka itu pasti cepat di dalam bertaubat. Awas, jangan mengatakan bahwa wali tidak punya dosa. Para waliullah itu juga mempunyai dosa, akan tetapi mereka segera dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk segera bertaubat. Wa in sa'alani a'taituhu, dan apabila dia meminta, sudah menjadi ketentuan Allah Ta'ala. Apabila seorang kekasih meminta kepada yang dikasihinya, maka a'taituhu, maka Allah Ta'ala sebagai Habib, sebagai mahbub, akan memberikan apa yang diminta oleh hamba yang dicintainya, yakni para wali Allah Ta'ala. Bukan kewajiban, tapi ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Terus, wala inista'adzani, wa fi riwayatin wala inista'adza bi, bukan ni tapi bi. Dalam riwayat yang lain pakainya bi, bukan ni. Seandainya dia meminta pertolongan kepadaku, seandainya dia meminta pertolongan denganku, la u'idhannahu, maka Allah pasti memberikan pertolongan kepada dia. Sebab apa? Awas, bukan kewajiban Allah menolong, tapi ini menjadi anugerah dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang telah menjadi wali Allah. Ya, mereka diberikan atas apa yang ia
minta dan dijaga dari apa-apa yang mereka tidak senangi. Ya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang para wali-wali Allah Ta'ala. Misalkan di negara Syam itu ada dalam satu riwayat 40, ada satu riwayat lagi misalkan 70 wali abdal. Wali abdal. Wali yang setiap tahunnya meninggal itu nanti diganti oleh wali yang lain, itu namanya wali abdal. Di antara wali abdal misalkan adalah Qutbul Abdal, itu Sayyiduna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau adalah waliullah Qutbul Abdal. Beliau adalah pemimpinnya wali abdal di zamannya, ya, di zamannya. Nah, semacam itu. Hadis ini rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Jadi sekali lagi di sini ada satu sisi yang harus kita perhatikan. Pertama, kita hendaknya tidak memusuhi orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah, istiqomah di dalam melakukan kewajiban, menjauhi yang dilarang, dan bahkan melakukan ibadah sunnah. Barangkali dia itu adalah wali Allah Ta'ala. Jangan dimusuhi. Barang siapa memusuhi wali Allah Ta'ala, maka dia akan celaka, maka dia akan mendapatkan kesulitan dari Allah Ta'ala. Satu sisi ini. Dari sisi yang lain menunjukkan bahwa apa? Ini adalah tasliyah minallahi liauliyaihim. Ini adalah bentuk tasliyah, semacam kabar gembira bagi para wali Allah Ta'ala bahwa kejadian apapun yang mereka alami, yang dilakukan oleh musuh-musuh para wali Allah Ta'ala, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan menjadi balasan mereka kelak di akhirat. Nah, semacam itu. Para wali-wali Allah Ta'ala itu jangan dikira tidak punya musuh. Ya, mereka itu banyak orang yang tidak menyukai. Bahkan para nabi pun mereka itu ada pihak-pihak yang tidak menyukai. Maka kalau dakwah katanya angger dakwah kudu bisa diterima semua pihak, bisa nggak kira-kira? Dakwah tapi katanya dakwah itu harus diterima oleh semua pihak, kira-kira bisa nggak? Tak bisa kan? Nah, tapi kenapa banyak orang ngomong gitu? Kiai yang bisa diterima semua pihak, orang gugu. Nggak mungkin orang itu bisa diterima oleh semua pihak. Ridhol kullin nasi ghayatun la tudrak. Ridho seluruh umat manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Waridallahi ghayatun la tutrak. Sementara ridho Allah Ta'ala itu adalah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Ada yang tak bisa dicapai, ada yang tidak boleh ditinggalkan. Yang tidak bisa dicapai apa? Seluruh orang menerima kita. Coba ada dua sepasang kekasih menikah. Apakah keluarganya pasti setuju kabeh? Seneng kabeh? Mesti ana sing ora. Pasti ada yang tidak itu, pasti ada yang tidak. Tapi ya bukan berarti kemudian nanti aku berarti aja nikah bae, bukan begitu. Pasti ada ya, pasti ada. Jadi atau disenangi oleh semua orang, katanya dakwah itu agar bisa diterima semua pihak. Diterima semua pihak apa? Tidak punya prinsip. Ngomong ke sini ngomong begini, ngomong ke sini ngomong begini. Artinya apa? Menslamen kaya diterima oleh semua, diterima semua. Padahal dia nggak punya prinsip. Nggak mungkin orang kuat di dalam menerapkan syariat kemudian diterima oleh semua pihak. Bahkan kadang diri kita sendiri itu pun tidak suka apabila diingatkan oleh orang lain, padahal orang lain itu benar. Ketika apa? Kita itu tidak suka, umumnya orang itu tidak suka apabila dinasehati.
Maka orang yang paling banyak musuhnya itu siapa? Sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu suatu ketika beliau pernah berkata begini. Beliau mengatakan begini, orang yang paling banyak atau orang yang paling dikehendaki oleh iblis agar celaka adalah aku. Di dunia ini saat ini yang paling dikehendaki, target utama agar celaka adalah saya. Terus ada yang bertanya, kenapa? Wahai siapa tadi? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Kenapa wahai Abdullah bin Umar? Karena begitu ada pendapat yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apakah itu akidah, apakah itu suatu hukum, maka aku senantiasa mengingkarinya. Saya senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan syaitan itu adalah orang makhluk yang tidak suka, orang yang paling tidak suka dengan yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya hati-hati ya. Hati-hati bagi para ustadz, para kiai, para santri ketika mengajarkan ya. Barangkali ada jin, ada setan yang hasad ya. Barangkali ada jin, setan ya, hasad. Jadi dia sedang memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Si setannya ini hasad. Kemudian dia berdoa, dia meminta kepada Allah agar celaka. Nanti kemudian dia celaka, yang namanya ain. Nah, semacam itu. Saya ulang, orang yang paling menjadi target agar celaka di dunia waktu dulu itu adalah Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena dia mengatakan tidak ada di dunia ini yang paling banyak memerangi ahlul bid'ah kecuali saya. Maka saya adalah orang yang paling dimusuhi oleh syaitan. Syaitan itu senantiasa menghembuskan. Abdullah bin Abbas itu orangnya begini, begini. Timbul fitnah. Itu dari siapa? Dari syaitan. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Semacam itu. Jadi kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala agar kita diselamatkan dari penglihatan orang-orang yang jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-39. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha tajawaza maknanya afa. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni. Tajawaza secara bahasa artinya melewati, tapi di sini maksudnya adalah mengampuni. Li rif'ati qadri, rif'atan li qadri. Allah Ta'ala karena mengangkat derajat Nabi, Allah Ta'ala mengampuni. Awas, Allah Ta'ala itu memuliakan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk atau bukti bahwa Allah Ta'ala apa bukti bahwa Allah Ta'ala itu mengangkat derajatnya Nabi? Yakni mengampuni apa-apa yang terjadi pada umatnya. Apabila terjadi apa? Innallaha tajawaza li an ummati al-khoto'ah. Al-khoto'. Jadi maknanya begini, sesungguhnya Allah mengampuni umatku. Karena apa? Karena Allah meninggikan derajatku. Aku adalah nabi yang paling tinggi derajatnya. Di antara bukti bahwa Allah Ta'ala mengangkat derajat nabi kita adalah apa? Allah mengampuni umatku. Ummati di sini maksudnya adalah ummatul ijabah. Ummati di sini artinya adalah ummatul
ijabah. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatul ijabah adalah siapa? Alladzina stajabu dakwatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memenuhi ajakan Nabi untuk masuk ke dalam agama Islam dengan cara membaca 2 kalimat syahadat dan meyakininya sampai mau ke dibawa mati. Itu namanya umat ijabah. Saya ulang, sesungguhnya sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadapku, Allah mengampuni, awas, dari umat ijabah. Umat ijabah yang menjadi umatku, apa yang diampuni? Al-khoto'ah. Al-khoto'ah. Al-khoto' di sini maknanya adalah ma yaf'aluhu au ma yaquluhu nasu biduni iradah. Itu namanya khoto'. Ma yaf'aluhu au yaquluhul insanu bi ghairi atau biduni iradah. Awas, khoto' di sini maknanya bukan diddus shawab. Laisa maknahu diddas shawab. Khoto' di sini maknanya bukan lawan dari benar, tapi apa? Khoto' di sini artinya adalah sesuatu yang diucapkan atau dilakukan oleh seseorang tanpa kehendak. Contoh, ada orang mau mengatakan wa ana minal muslimin, kemudian dia secara spontan tanpa dikehendaki mengatakan wa ana minal musyrikin, semacam itu. Nah, itu namanya khoto'. Jadi dia tidak menghendaki untuk mengucapkan wa ana minal musyrikin, tapi sebenarnya dia itu akan mengucapkan wa ana minal muslimin, tapi kemudian khoto', tanpa kehendak dia mengucapkan wa ana minal musyrikin. Atau misalkan ada orang ingin menembak hewan buruan. Ada hewan buruan, kelihatannya dari jauh itu kijang misalkan, ternyata adalah bayi. Nah, itu namanya khoto'. Nah, orang yang semacam ini, orang yang khoto', bukan qatlu amden, ya, bukan qatlu amdin. Ini dia tidak berdosa. Di dunia dan di akhirat itu tidak berdosa menurut Allah Ta'ala, tapi dia wajib untuk membayar apa? Membayar diat. Nah, semacam dia tidak berdosa. Nah, itu yang dimaksud dengan afa. Innallaha tajawaza li an ummati al khoto'. Khoto' di sini mananya apa? Ma yaquluhu au yaf'aluhul insanu biduni iradah. Wan nisyan. Wan nisyan, kemudian lupa. Diddul dzukri, lawan daripada ingat, itu namanya lupa. Ada orang puasa, jam 10 mangan piring muntung. Awas, dudu klalen mangane, tapi klalen bahwa dheweke dalam keadaan puasa. Kira-kira ada orang makan lupa kalau dirinya makan, ada nggak? Nggak ada kan? Kelindur ya. Ini ada orang makan, dia lupa kalau dalam keadaan puasa. Nah, ini diampuni oleh Allah Ta'ala, puasanya tidak batal. Wa mastukrihu alaih, dan keadaan-keadaan di mana umatku ini dipaksa untuk melakukan sesuatu. Kalau ucapan berupa ucapan bunuh, untuk mengucapkan kata-kata kufur, maka seseorang boleh mengucapkan kata-kata kufur dengan catatan hatinya tidak boleh mengikuti apa yang menjadi ucapannya. Awas, ini namanya ikroh. Ikroh itu ada kalanya bil qatl. Ikroh itu ada kalanya ancamannya berupa ancaman bunuh, atau sesuatu yang bisa menjadikan orang
terbunuh. Nah, ancaman yang semacam ini apabila orang diancam, kalau kamu tidak mengatakan bahwa misalkan Nabi Isa adalah Tuhan, misalkan adalah anak Tuhan, maka kamu saya bunuh. Orang yang mengancam ini mampu merealisasikan apa yang menjadi ancamannya. Betul-betul dia mampu membunuh. Nah, semacam itu, ancamannya bunuh. Kemudian orang yang mengancam itu mampu merealisasikan kalau memang mau menjatuhkan ancamannya. Nah ini maka orang boleh mengatakan, tapi hatinya tidak boleh ridho. Nah, apalagi yang di bawah kalimat kekufuran. Nah, untuk ancaman ikrah itu hukumannya hukumnya bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih. Al-hadithu al-arba'un an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi wa akhdhul mankibi yakunu lil ihtimami wat tanbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ini berarti bukan ucapan ya, tapi berupa hal. Tapi nanti di belakangnya berupa ucapan. Rasulullah itu memegang pundakku. Nah, untuk apa? Lilih timam wat tambih. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar itu adalah orang yang kedudukannya tinggi menurut Kanjeng Nabi. Tidak semua orang itu dipegang pundaknya oleh Nabi dengan tujuan agar memperhatikan atas apa yang diucapkan. Satu, memegang pundak, coba panjenengan bisa lakukan itu ya. Jadi seorang guru itu hendaknya memperhatikan muridnya. Jadi kalau ada seorang murid dia tidak cukup dengan kata-kata, maka lakukanlah dengan fisik, misalkan dengan dipegang pundaknya dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang perbuatan fisik itu berpengaruh kepada hati. Jadi lakukan apa? Ya, seperti orang berpidato. Kalau orang pidato kemudian menghadapnya ke depan terus tidak membagi raut muka, kira-kira gimana? Ya, orang akan berpaling. Nah, begitu juga dengan Nabi. Beliau itu pandai sekali melakukan tindakan apa yang menjadikan orang yang berinteraksi dengan Rasulullah itu begitu perhatian. Nah, dipegang pundaknya oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, faqala kun fid dunya ka'annaka gharib. Masya Allah. Abdullah bin Umar ini diberi nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau wahai Ibnu Umar fid dunya ka'annaka gharib, seakan-akan engkau adalah orang yang gharib. Gharib itu adalah orang yang terasing. Kita itu di dunia semuanya meracang. Tidak ada di dunia manusia di dunia ini yang tidak meracang. Artinya tidak ada orang yang menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal abadinya, nggak ada. Pasti akan meninggalkan. Tapi orang yang gharib kadang-kadang, orang yang meracang kadang-kadang menjadikan tempat keterasingannya itu sebagai tempat hunian. Nah, kemudian dikuatkan oleh Rasulullah, au abiru sabil. Ini lil mubalaghah. Atau lebih meningkat lagi, wahai Abdullah bin Umar, au abiru sabil. Ini bukan pilihan, tapi maksudnya lil mubalaghah. Dan hendaknya engkau lebih kuat lagi, yakni apa? Abiru sabil, yakni apa? Engkau seakan-akan hanya lewat saja. Di dunia ini itu kita hanya lewat saja. Sebagaimana orang yang mendaki gunung, dia tidak akan membawa seluruh yang ada di rumah, mobil, motor, apa dibawa? Tidak. Ketika orang mau mendaki, maka yang dibawa adalah yang cukup sebagai perbekalan dia sampai kepada puncak gunung. Demikian juga orang yang menuju kepada akhirat, yakni surganya, maka hendaknya dia tidak begitu menghiraukan dunia. Maka hendaknya dia berbekal secukupnya dengan perkara dunia. Jangan sampai karena kita terlalu
memperhatikan urusan dunia, urusan akhiratnya itu kemudian terabaikan. Itulah yang dimaksud oleh ungkapan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ibnu Umar yaqul. Nah, dari akhdhan min hadzal hadis, dari hadis ini kemudian Abdullah bin Umar berkata, "Idza amsaita fala tantadhiris sabah." Jika engkau masuk pada waktu sore, ba'da asar semacam ini, fala tantadhiris sabah, maka lakukanlah kebaikan pada waktu itu, jangan menunggu pagi, jangan menunggu awal hari engkau baru melakukan kebaikan. Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa, dan apabila engkau masuk dakhalta fi waqtis sabah, apabila engkau masuk pada waktu subuh, fala tantadhiril masaa, maka janganlah engkau menunggu waktu sore untuk berbuat baik. Yang dapat kita lakukan sekarang, lakukan sekarang. Kebaikan terutama yang statusnya fardu, yang wajib, maka jangan ditunda-tunda. Wa khudh min sihhatika limaradika. Ini adalah kesempatan. Orang yang sehat itu pasti tidak merasa bahwa sehatnya itu, kebanyakan tidak merasa bahwa sehatnya itu berharga kecuali setelah sakit. Ya, wa khudh min sihhatika limaradika. Jadikanlah sehatmu agar engkau ketika sakit itu sama-sama dinilai orang yang berpahala sebagaimana orang yang sehat. Jadi orang ketika muda, makanya ini yang muda-muda nih, orang yang ketika muda taat mengalahkan yang tua-tua. Begitu dia tua, dia sudah tidak seperti ketika waktumu muda. Maka himmahnya yang kuat itu menjadikan dia pahalanya dicatat seakan-akan dia adalah orang yang ibadahnya sebagaimana orang yang masih muda. Sama juga dengan orang yang dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sehat, hendaknya kita semangat untuk melakukan ketaatan. Jika kita sakit, dan ketika sakit itu kita punya tujuan, ya Allah, aku durung haji kok, kemudian saya sakit. Maka dicatat oleh malaikat, dia seakan-akan sudah pernah melakukan ibadah haji. Semacam itu. Ini bagi orang yang tidak mampu ya. Kalau mampu ya beda lagi. Terus mampu untuk perjalanan haji. Terus wa min hayatika limautika, dan jadikanlah kesempatan hidupmu untuk kematianmu. Sayyiduna Ali mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah. Dunia senantiasa berjalan ke belakang. Tidak ada yang namanya dunia berhenti. Tidak ada yang namanya dunia itu mengambil kesempatan dulu, memberi kesempatan dulu. Pasti berjalan-berjalan. Ad-dunya waro'ana. Dunia itu pasti di belakang kita. Kata ulama, wartahalatil akhiratu mudbirah, dan akhirat itu senantiasa berjalan seakan-akan di depan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, senantiasa diberikan kekuatan untuk taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadithun rawahu al-Bukhari. Dilanjutkan insyaallah besok pagi sekaligus khataman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wallahu yuwaffiquna wa yuthabbituna lima yuhibbu wa yardah minal qawli wal amali wan niyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.